Anya terbangun di tengah malam, jantungnya berdegup kencang saat melihat pesan di ponsel Lina. Aku tak bisa terus seperti ini, Anya. Kita harus berhenti sebelum semuanya hancur. Pesan itu seperti pisau yang menusuk, karena tepat besok pagi, Anya harus bertemu keluarganya untuk membahas persiapan pernikahan dengan seorang pria yang dipilih ayahnya. Air mata mengalir di pipinya, tapi Anya tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan dari badai yang akan menerjang hidupnya. Di Jakarta yang ramai, Anya hidup dalam dunia yang penuh tekanan. Sebagai anak tunggal dari keluarga kaya raya, ayahnya, Pak Budi, adalah seorang pengusaha sukses yang memegang teguh nilai-nilai tradisional. Kamu harus menikah dengan orang yang layak, Anya. Jangan sampai nama keluarga kita tercoreng, katanya selalu. Ibu Anya, Bu Siti, lebih lembut, tapi dia juga tak pernah menentang suaminya. Anya berusia 25 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi iklan. Disitulah dia bertemu Lina, wanita 28 tahun yang penuh semangat, dengan rambut pendek dan senyum yang selalu membuat hati Anya bergetar. Lina berasal dari keluarga sederhana di Surabaya, pindah ke Jakarta untuk mengejar mimpi sebagai copywriter. Mereka mulai dekat saat mengerjakan proyek bersama, obrolan ringan berubah menjadi curhatan malam hari, dan tanpa disadari, perasaan itu tumbuh. Pertama kali Anya menyadari perasaannya berbeda adalah saat mereka berdua lembur di kantor. Hujan deras mengguyur luar jendela, dan Lina menyentuh tangan Anya untuk menangkannya. Kamu gak sendirian, ya, kata Lina lembut. Saat itu, Anya merasakan sesuatu yang tak pernah dia rasakan sebelumnya, kehangatan yang membuatnya ingin melupakan segalanya. Tapi Anya tahu, di Indonesia, cinta seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Masyarakat masih memandangnya sebagai tabu, apalagi keluarganya yang konservatif. Anya mencoba menyangkal, tapi semakin hari, dia semakin tergantung pada Lina. Mereka mulai bertemu diam-diam, minum kopi di cafe tersembunyi, berjalan di taman saat malam, berbagi mimpi dan ketakutan. Lina yang lebih berani pernah bilang, aku gak peduli apa kata orang, Anya. Yang penting kita bahagia. Tapi Anya selalu ragu, bayangan ayahnya yang marah menghantuinya. Suatu hari, saat mereka berdua di apartemen Lina, Anya akhirnya mengakui perasaannya. Aku takut, Lin, kalau keluargaku tahu, mereka akan. Kata-katanya terputus oleh pelukan Lina. Malam itu, mereka berjanji untuk saling menjaga, tapi Anya tahu, janji itu rapuh. Keesokan harinya, ayahnya menelepon, Anya, besok kamu harus ketemu dengan Adi. Dia anak teman ayah, keluarganya bagus. Adi adalah pria 30 tahun, dokter yang sukses, tapi Anya tak merasakan apa-apa padanya. Pertemuan itu berjalan kaku, Anya tersenyum palsu, sementara pikirannya melayang ke Lina. Setelah itu, dia langsung ke tempat Lina, mencurahkan segalanya. Aku gak bisa nikah sama dia, Lin, aku cuma mau sama kamu. Lina memeluknya erat, tapi di matanya ada keraguan. Kita harus hati-hati, Anya. Jangan sampai ada yang tahu. Tapi rahasia tak pernah bertahan lama. Suatu sore, saat Anya dan Lina berjalan di mal, sepupu Anya, Rina, melihat mereka bergandengan tangan. Rina yang usil, diam-diam memotret dan mengirim ke grup keluarga. Malam itu, telepon dari ayahnya datang seperti petir. Anya, apa ini benar? Kamu dengan perempuan. Suaranya gemetar karena marah. Anya membeku, Lina di sampingnya memegang tangannya erat. Ayah, ini salah paham, bohong Anya, tapi hatinya hancur. Ayahnya memerintahkan Anya pulang segera, dan saat tiba di rumah, badai dimulai. Kamu bikin malu keluarga. Ini penyakit, Anya. Kamu harus sembuh, teriak ayahnya.
Ibu menangis di sudut, tak berani bicara. Anya mencoba menjelaskan, "Ayah, aku cinta Lina. Ini bukan pilihan, ini diriku." Tapi ayahnya tak mendengar, dia mengancam akan memutuskan hubungan jika Anya tak putus dengan Lina. Malam itu, Anya tidur dengan air mata, memikirkan pilihan sulit, keluarga atau cinta. Lina di sisi lain juga merasakan tekanan. Keluarganya di Surabaya tak tahu apa-apa, tapi Lina tahu, jika terungkap, dia bisa kehilangan pekerjaan. "Aku takut, Anya. Tapi aku nggak mau lepasin kamu," katanya saat mereka bertemu diam-diam, tapi keraguan mulai muncul. Anya melihat Lina semakin jauh, sering membatalkan janji. Suatu hari, Lina bilang, "Mungkin kita harus berpisah sementara. Biar semuanya tenang." Kata-kata itu seperti pukulan. Anya marah, "Kamu pengecut, Lin. Kamu bilang kamu nggak peduli orang lain." Mereka bertengkar hebat, saling tuding, tapi akhirnya berpelukan lagi. Tapi benih keraguan sudah ditanam. Anya mulai mempertanyakan, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan. Di kantor, situasi semakin rumit. Rekan kerja mulai bergosip, "Anya dan Lina kayaknya deket banget ya." Bos mereka, Pak Andi, memanggil Anya, "Jangan bikin masalah di sini. Fokus kerja aja." Anya merasa terpojok, performanya menurun. Lina juga demikian, dia mulai menghindari Anya di kantor. Suatu malam, Anya mendapat pesan dari Adi, "Anya, ayahmu bilang kita harus lanjut. Aku tunggu jawabanmu." Anya ingin menolak, tapi tekanan dari ayahnya makin besar. "Kalau kamu nggak nikah sama Adi, ayah potong semua bantuan keuanganmu," ancam ayahnya. Anya terjebak antara cinta dan kenyataan. Dia memutuskan untuk bertemu Lina lagi, mencari jawaban. "Lin, apa kita bisa lari?" tanyanya. Lina diam, matanya penuh air mata. "Aku nggak tahu, Anya. Aku takut." Saat itu, Anya sadar perjuangan mereka baru dimulai. Pagi berikutnya, Anya bangun dengan kepala pusing. Pesan dari Lina semalam masih terngiang, "Kita harus bicara serius." Mereka bertemu di sebuah kai kecil di pinggir Jakarta, jauh dari mata-mata. Lina datang dengan wajah pucat, "Anya, keluargaku tahu. Kakakku lihat foto kita di media sosial." Anya terkejut, bagaimana bisa? Ternyata Rina, sepupu Anya, telah membagikan foto itu ke teman-temannya, dan gosip menyebar seperti api. Keluarga Lina, yang religius, langsung marah besar. Ayah Lina menelepon dari Surabaya, "Kamu bikin malu keluarga. Pulang sekarang juga." Lina menangis, "Aku nggak bisa pulang, Pak. Aku cinta Anya." Tapi ayahnya memutuskan telepon, dan sejak itu keluarganya tak lagi mengirim uang bulanan. Lina sekarang harus bertahan sendiri, pekerjaannya jadi satu-satunya pegangan. Anya memeluk Lina, "Kita hadapi bareng." Tapi di dalam hati, Anya merasa bersalah. "Ini karena aku, Lin, kalau aku nggak deketin kamu." Lina menggeleng, "Jangan bilang gitu. Ini pilihan kita berdua." Mereka memutuskan untuk tetap bersama, tapi dengan lebih hati-hati. Anya mulai mencari apartemen kecil untuk mereka tinggal bersama, jauh dari keluarga. Tapi ayah Anya tak tinggal diam, dia menyewa detektif untuk mengawasi Anya, dan suatu hari, detektif itu melaporkan segalanya. "Anya tinggal dengan perempuan itu," kata detektif. Ayah Anya marah besar, dia datang ke kantor Anya, menariknya keluar. "Kamu pulang sekarang. Aku nggak ingin kamu kerja lagi." Anya menolak, "Ayah, aku dewasa. Aku punya hak hidup sendiri." Pertengkaran itu dilihat rekan kerja, gosip semakin menyebar. Lina yang melihat dari jauh, merasa tak berdaya. Malam itu, di apartemen baru mereka, Anya dan Lina bertengkar lagi. "Kamu harus lawan ayahmu, Anya.
Jangan biarin dia kendalikan hidupmu, kata Lina. Anya balas, gampang kamu bilang. Kamu gak tahu tekanannya gimana. Mereka saling diam, tapi pagi harinya mereka berdamai. Lina memutuskan untuk mencari pekerjaan baru karena di kantor lama tekanan terlalu besar. Dia melamar ke agensi lain, tapi saat wawancara, bos baru bertanya, aku dengar kamu punya isu pribadi. Itu nggak ganggu kerja kan? Lina terkejut, gosip sudah sampai ke sana. Dia mendapat pekerjaan, tapi dengan gaji lebih rendah. Ini pengorbanan kita, katanya pada Anya. Tapi Anya melihat Lina semakin kurus, stres membebani. Sementara itu, Adi tak menyerah. Dia datang ke rumah Anya berbicara dengan ayahnya. Saya siap tunggu Anya, Pak. Ayah Anya senang, dia mengatur pertemuan paksa. Anya dipaksa datang, duduk di restoran mewah dengan Adi. Anya, aku tahu kamu lagi bingung. Tapi pernikahan ini baik buatmu, kata Adi. Anya marah, kamu gak tahu apa-apa tentang aku. Dia pergi, tapi Adi mengikuti, aku bisa bantu kamu sembuh. Kata-kata itu membuat Anya muak. Dia menelepon Lina, aku gak tahan lagi. Lina menjemputnya, mereka pulang bersama. Tapi di jalan, mereka melihat poster kampanye anti-LGBTQ di pinggir jalan, kembalilah ke jalan yang benar. Itu seperti pengingat pahit akan masyarakat yang tak menerima mereka. Anya mulai merasakan konflik batin yang dalam. Malam-malam dia tak bisa tidur, memikirkan ibunya yang sakit karena stres. Ibu sakit karena kamu, Anya, kata ayahnya lewat telepon. Anya merasa bersalah, tapi dia tak mau melepaskan Lina. Suatu hari, dia bertemu ibunya diam-diam, Anya, ibu sayang kamu. Tapi ayah, dia takut kamu menderita, kata ibu. Anya menangis, ibu, aku bahagia sama Lina. Ibu diam, tapi di matanya ada pengertian. Pertemuan itu memberi Anya harapan kecil. Tapi saat pulang, Lina bertanya, kamu ketemu siapa? Anya bohong, gak ada. Kebohongan kecil itu mulai menumpuk, retak di hubungan mereka semakin besar. Lina juga punya konflik sendiri. Kakaknya datang ke Jakarta, memaksa Lina pulang. Kamu harus berubah, Lin, ini dosa, kata kakaknya. Lina menolak, ini bukan dosa, Kak. Ini cinta. Kakaknya pergi dengan marah, tapi sebelumnya, dia bilang kalau kamu terus, kami putus hubungan. Lina hancur, dia minum sendirian di bar, tapi Anya datang menjemput. Kita kuat bareng, kata Anya. Tapi Lina mulai ragu, apa kita salah, Anya? Apa kita harus berpisah? Pertanyaan itu membuat Anya takut. Mereka memutuskan untuk liburan singkat ke Bogor, mencari ketenangan. Di sana, di bawah hujan pegunungan, mereka berjanji lagi. Tapi saat kembali, kenyataan menunggu. Ayah Anya mengancam akan lapor polisi jika Anya tak pulang. Ini pelecehan emosional, kata Lina. Anya setuju, tapi dia tak tahu harus bagaimana. Tekanan semakin meningkat, dan Anya mulai mempertimbangkan pilihan ekstrem. Badai semakin mendekat. Suatu pagi, Anya mendapat surat dari ayahnya, kalau kamu gak pulang dalam seminggu, ayah anggap kamu bukan anak lagi. Surat itu disertai tiket pesawat ke rumah keluarga di Bandung. Anya menunjukkan pada Lina, aku gak mau pergi, Lin. Lina memeluknya, jangan pergi. Kita lawan. Tapi di kantor baru Lina, masalah baru muncul. Rekan kerja mulai mengucilkan dia setelah gosip menyebar. Kamu yang itu ya? Yang suka sesama jenis, bisik mereka. Lina mencoba abaikan, tapi performanya turun, bos memperingatkan, kalau terus gini, aku terpaksa pecat. Lina pulang dengan air mata, aku capek, Anya. Mungkin kita harus berhenti. Kata-kata itu seperti bom, Anya marah, kamu mau nyerah. Setelah semua ini,
Mereka bertengkar hebat, Lina pergi keluar, meninggalkan Anya sendirian. Malam itu, Anya menelepon ibunya, "Ibu, tolong bantu aku." Ibu diam-diam datang ke apartemen, melihat Anya hancur. "Anya, ibu paham. Tapi masyarakat kita sulit." Mereka bicara panjang, ibu menceritakan masa mudanya, ibu pernah punya teman seperti itu, tapi dia memilih pergi. Anya terkejut, ibu nggak marah. Ibu menggeleng, ibu cuma takut kamu sakit. Pertemuan itu memberi Anya kekuatan, tapi saat ibu pergi, Lina kembali. "Aku minta maaf," kata Lina. Mereka berdamai, tapi retak masih ada. Anya memutuskan untuk konfrontasi ayahnya. Dia pergi ke rumah keluarga sendirian. "Ayah, aku nggak akan nikah sama Adi. Aku cinta Lina," katanya tegas. Ayah marah, "Kamu gila. Ini pengaruh barat." Mereka bertengkar, ayah mengusir Anya. "Jangan kembali kalau belum berubah." Anya pergi dengan hati hancur, tapi merasa bebas. Lina sementara itu mendapat telepon dari ayahnya. "Pulang, Lin, kami makan kalau kamu bertobat." Lina tergoda, tapi dia menolak. "Aku nggak salah, Pak." Ayahnya memutuskan hubungan. Lina hancur, dia mulai minum lebih sering. Anya khawatir, "Lin, jangan gini." Tapi Lina balas, "Kamu nggak ngerti. Keluargaku semuanya." Konflik semakin dalam, mereka mulai jarang bicara. Suatu hari, Adi datang ke apartemen, "Anya, aku tahu semuanya. Biar aku bantu." Anya marah, "Pergi." Tapi Adi bilang, "Lina selingkuh." Anya tak percaya, tapi Adi tunjukkan foto Lina dengan wanita lain. "Itu teman lama," kata Adi. Anya konfrontasi Lina, "Benar. Lina mengaku itu cuma sekali saat kita bertengkar. Aku stres." Anya hancur, "Kamu khianati aku." Lina menangis, "Ma, Anya. Aku salah." Mereka berpisah sementara, Anya pindah ke hotel. Di hotel, Anya merenung. Apa cinta ini layak? Dia bertemu teman lama, Sari, yang mendukung. "Kamu berhak bahagia, Anya." Tapi gosip di media sosial semakin parah, #cinta terlarang menyebar. Anya mendapat ancaman online, "Kamu najis." Dia takut, tapi Lina menelepon, "Aku butuh kamu." Mereka bertemu lagi, Lina minta maaf, "Aku janji nggak ulangi." Anya memakan, tapi kepercayaan retak. Mereka memutuskan pindah ke Bali, mencari kehidupan baru. Di Bali, mereka mulai lagi, Lina dapat pekerjaan di KAI, Anya relance. Tapi masa lalu mengejar. Ayah Anya datang ke Bali, "Pulang, Anya. Ibu sakit." Anya panik, dia pergi ke Bandung, meninggalkan Lina. "Di rumah, ibu memang sakit, karena khawatir kamu," kata ayah. Anya merasa bersalah, tinggal seminggu. Ayah mencoba cuci otak, Lina itu pengaruh buruk. Anya ragu, tapi dia kembali ke Bali. Lina sendirian di Bali, bertemu teman baru, Maya, yang juga lesbian. Maya mendengarkan curhatan Lina, "Kamu pantas lebih baik." Lina tergoda, tapi setia. Saat Anya kembali, Lina bilang, "Aku hampir salah lagi." Anya marah, "Kamu nggak bisa dipercaya." Mereka bertengkar, Lina pergi ke Maya. Anya sendirian, menelepon ibu, "Ibu, aku salah apa?" Ibu bilang, "Cinta butuh pengorbanan." Anya memutuskan untuk lawan, dia posting di media sosial tentang perasaannya, "Aku cinta Lina, dan itu tak salah." Posting itu viral, dukungan dan hujatan datang. Lina melihat, "Kembali, kamu berani sekali." Mereka berdamai, tapi tekanan masyarakat semakin besar. Polisi datang, ada laporan pelecehan. Ternyata ayah Anya yang lapor. Mereka ditahan sementara, hancur.
Setelah dibebaskan dengan bantuan pengacara teman Sari, Anya dan Lina kembali ke apartemen di Bali, tapi trauma itu meninggalkan bekas. Kita hampir kehilangan segalanya, kata Anya. Lina mengangguk, tapi kita masih ada. Mereka mencoba bangun lagi, tapi gosip tak berhenti. Di kai tempat Lina kerja, pelanggan menolak dilayani, aku nggak mau dilayani orang seperti kamu. Lina dipecat. Anya, dengan relancenya, berusaha menyangga, tapi uang menipis. Kita harus kembali ke Jakarta, kata Anya. Lina setuju, tapi dengan hati berat. Di Jakarta, mereka tinggal di apartemen kecil, jauh dari keluarga. Ayah Anya masih marah, tapi ibu diam-diam kirim uang. Ibu sayang kamu, pesan ibu. Anya menangis, terima kasih, Bu. Tapi konflik baru muncul. Lina mendapat tawaran pekerjaan di Singapura, ini kesempatan bagus, Anya. Anya ragu, kamu pergi, aku sendirian. Lina bilang, kamu bisa ikut. Tapi Isa sulit, Anya tak bisa. Mereka bertengkar, kamu egois, kata Anya. Lina balas, aku juga butuh hidup. Lina pergi ke Singapura, meninggalkan Anya. Sendirian, Anya depresi, dia bertemu Adi lagi. Adi bilang, kembali aja, Anya. Aku makan. Anya tergoda, tapi menolak. Aku nggak bisa bohong lagi. Dia mulai terapi, mencari kedamaian batin. Terapis bilang, kamu harus terima diri sendiri. Anya belajar, tapi rindu Lina. Lina menelepon setiap hari, aku kangen. Tapi jarak membuat retak semakin besar. Suatu hari, Lina bilang, aku ketemu orang di sini. Anya hancur, kamu khianati lagi. Lina menyangkal, cuma teman. Tapi Anya tak percaya. Anya memutuskan untuk konfrontasi keluarga lagi. Dia pergi ke rumah, bertemu ayah. Ayah, aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa berubah. Ayah diam, kamu bikin ibu sakit. Tapi ibu bilang, biarin Anya bahagia, Pak. Ayah marah, tapi mulai melunak. Kalau kamu bahagia, ayah coba terima. Itu kemajuan kecil. Anya kembali, tapi Lina datang ke Jakarta tiba-tiba. Aku pulang. Aku nggak bisa tanpa kamu. Mereka berdamai, tapi Anya bilang kita harus jujur. Mereka memutuskan untuk hidup terbuka, bergabung dengan komunitas LGBT di Jakarta. Di sana mereka bertemu orang-orang serupa, mendapat dukungan. Tapi tantangan tetap ada, demonstrasi anti-LGBT membuat mereka takut. Suatu malam saat demo besar, Anya dan Lina ikut, tapi kekerasan pecah. Lina terluka, Anya panik, bawa ke rumah sakit. Lin, jangan tinggalin aku, kata Anya. Lina sadar, aku baik-baik aja. Insiden itu membuat mereka lebih kuat, tapi ayah Lina datang, ini akibatnya. Lina menolak, Pak, ini hidupku. Ayah pergi, tapi hubungan putus. Anya dan Lina memutuskan untuk menikah secara simbolis dengan teman-teman. Ini untuk kita, kata Lina. Tapi masyarakat tak menerima, mereka mendapat ancaman. Anya memutuskan pindah ke luar negeri, kita ke Belanda, di sana lebih bebas. Lina setuju, mereka mulai urus Isa. Tapi biaya mahal, Anya jual barang-barang. Ayah Anya tahu, dia datang, jangan pergi. Ayah mah. Anya menangis, ayah terima aku. Ayah mengangguk, ayah coba. Itu momen emosional, tapi Anya tetap pergi. Di bandara, Lina dan Anya berpelukan, ini awal baru. Tapi saat boarding, Lina ragu, apa kita benar? Anya bilang, ya, kita harus. Mereka terbang, tapi di Belanda, adaptasi sulit. Lina homesick, aku kangen Indonesia. Anya juga, tapi mereka bertahan. Suatu hari, Lina mendapat berita, ayahnya sakit. Aku harus pulang. Anya setuju, tapi Lina pergi sendirian.
Di Indonesia, Lina bertemu keluarga, ayah minta maaf, makan kamu. Lina bahagia, tapi dia memilih kembali ke Anya. Tapi saat kembali, Anya bilang, aku dapat tawaran kerja di sini. Mereka bahagia, tapi masa lalu masih menghantui. Di Belanda, Anya dan Lina mulai hidup baru. Mereka menikah secara legal, pesta kecil dengan teman baru. Ini mimpi jadi kenyataan, kata Lina. Tapi bayangan Indonesia tak hilang. Anya sering mimpi buruk tentang ayahnya yang marah, Lina tentang keluarganya yang menolak. Mereka terapi bersama, belajar melepaskan. Kita bayar mahal untuk ini, kata Anya. Lina setuju, tapi worth it. Mereka bekerja, Anya sebagai desainer, Lina copywriter relance. Hidup stabil, tapi rindu rumah. Suatu hari, ibu Anya datang berkunjung, ibu bangga sama kamu. Ayah tak ikut, tapi kirim pesan, ayah doakan kalian. Itu langkah maju. Lina juga, kakaknya mulai hubungi lagi. Tapi konflik terakhir muncul. Lina mendapat tawaran kerja di Indonesia, ini impianku, Anya. Anya takut, kita aman di sini. Lina bilang, aku ingin pulang. Mereka bertengkar, kamu egois, kata Anya. Lina pergi sementara ke teman. Anya merenung, memikirkan semua pengorbanan, kehilangan keluarga, pekerjaan, teman. Apa ini akhir? Dia menelepon Lina, pulanglah. Lina kembali, mereka bicara panjang. Kita bisa pulang bareng, tapi hati-hati, kata Lina. Anya setuju, mereka rencanakan kembali ke Indonesia. Di sana mereka tinggal di Jakarta, tapi dengan identitas rendah. Masyarakat masih sulit, tapi dukungan komunitas membantu. Ayah Anya akhirnya bertemu mereka, ayah terima kalian. Momen itu penuh air mata. Keluarga Lina juga pelan-pelan melunak. Anya dan Lina mulai advokasi, bicara di forum kecil tentang hak. Kita harus ubah pandangan orang, kata Anya. Tapi risiko ada, ancaman datang lagi. Suatu hari, saat bicara di acara, demonstran menyerang. Anya terluka, Lina panik. Di rumah sakit, Lina bilang, Ma, ini karena aku. Anya balas, tidak, ini perjuangan kita. Mereka pulih, tapi memutuskan untuk hidup tenang, fokus pada satu sama lain. Tahun berlalu, mereka tetap bersama, tapi dengan luka. Anya menulis buku tentang pengalaman mereka, anonim. Buku itu populer, memicu diskusi. Lina bangga, kamu berani. Mereka hidup bahagia, tapi selalu ingat harga yang dibayar, keluarga yang retak, teman yang hilang, trauma yang abadi. Di akhir, Anya bertanya pada Lina, apa kita menyesal? Lina jawab, tidak, karena aku punya kamu. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu membawa kebahagiaan, atau justru menciptakan luka yang tak pernah sembuh?